Lain Jokowi, lain pula dengan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mendapatkan kesempatan ditanya oleh para wartawan. Bagaimana respon mereka masing-masing terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Kalau Jokowi menanggapi dengan santai dan menyampaikan hormati proses yang sedang berlangsung dan saya sudah pensiun. Maka Gibran memberikan tanggapan yang lebih dingin dan ia mengajukan sebuah jawaban, mengapa tanya ke saya? Lebih baik tanya kepada KPK. Saya ingin mempertajam pernyataan Gibran yang dingin tersebut untuk menunjukkan bahwa seorang yang sudah mengerti tentang dinamika politik dan demokrasi itu memiliki tingkat penguasaan politik dan kedewasaan politik yang justru harusnya diperlihatkan oleh orang-orang yang memiliki usia lebih di atas dari Gibran. Tapi kini kita justru melihat kedewasaan politik itu diperlihatkan oleh seorang muda yang bernama Gibran. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya masih ingin menggunakan forum ini untuk memberikan catatan terkait dengan mengapa channel ini bernama Meragukan Filsafat. Teman-teman, setiap orang sekali lagi adalah seorang manusia yang berfilsafat. Filsafat itu tidak perlu kita pahami sebagai ilmu yang harus kita miliki karena kita mengenyam pendidikan dalam bangku-bangku fakultas filsafat. Tetapi filsafat itu adalah sesuatu yang kita hidupi dalam keseharian kita. Pernyataan-pernyataan kita, termasuk pilihan-pilihan sikap kita, itu juga diperlihatkan dari keyakinan-keyakinan filsafat kita. Karena itu berfilsafat adalah sesuatu yang bersifat keseharian. Karena itu kita perlu kritis dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cermati dan kita analisis melalui argumentasi-argumentasi yang bisa kita saksikan dalam jagat media sosial termasuk ruang-ruang publik virtual. Karena itu kita menjadi orang yang kritis dan tidak mudah percaya begitu saja. Itulah kekuatan meragukan filsafat. Jadi meragukan filsafat itu adalah sebuah sikap kritis pada semua pernyataan, argumentasi, narasi, agar kita tidak mudah begitu saja menjadi orang yang kemudian jatuh dalam posisi ditipu atau dibohongi oleh pernyataan-pernyataan itu. Kita menjadi orang yang bisa menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu sebetulnya tidak syarat kepentingan. Karena tidak ada yang bebas kepentingan, maka setiap orang itu harus mengoreksi dirinya agar dirinya itu menjadi orang yang terus-menerus berusaha menghadirkan kebaikan dalam relasi-relasi dengan orang lain yang berada di luar dirinya. Nah, teman-teman, dalam konteks itu, analisis filsafat terhadap pernyataan atau respon dingin seorang Gibran Rakabuming Raka ketika awak media bertanya, bagaimana pendapatnya ketika Hasto Kristianto sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kita berharap tentunya teman-teman bahwa seorang Gibran akan senang, akan bergembira dan menunjukkan respon mempertajam apa yang dilakukan KPK dengan mentersangkakan Hasto. Kita justru juga ingin mendengar bahwa ada dendam politik yang akan dikeluarkan dalam pikiran, hati, dan juga pernyataan-pernyataan seorang Gibran. Tetapi lagi-lagi teman-teman, seperti Jokowi, kita tidak mendengar dendam politik itu diekspresikan oleh seorang Gibran ketika awak media bertanya responnya
ketika KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Kita justru melihat respon dingin dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Responnya adalah tanyakan kepada KPK. Saya tidak punya urusan, saya tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Inilah teman-teman saya harus katakan sebagai sebuah kualitas dalam respon-respon yang ditunjukkan oleh Gibran dalam hal ini. Saya ingin katakan justru ketika Gibran mengatakan bahwa biarlah ini urusan KPK dan tanyakan kepada KPK, justru Gibran ingin memperlihatkan bahwa ada pihak yang jauh lebih kompeten, jauh lebih berkepentingan dan tahu bagaimana konstruksi hukum yang sedang dibangun, mengapa kemudian penetapan tersangka itu diarahkan kepada seorang Hasto Kristianto. Ia ingin memberi kesan bahwa Gibran tidak mau mengintervensi dengan pernyataan-pernyataannya yang bisa dibaca oleh awak media justru menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi seorang Gibran sendiri. Ia ingin keluar dari jebakan politik yang bisa membuat ia menjadi orang yang kemudian dituduh sebagai orang yang justru ingin mengintervensi proses politik yang ada. Karena itu teman-teman, kedewasaan politik yang diperlihatkan oleh seorang Gibran itu memberikan keteladanan sekaligus suasana yang lebih tenang dan teduh dalam situasi politik kita yang hari ini penuh dengan kontroversi-kontroversi seputar penetapan Hasto sebagai tersangka KPK. Ada upaya yang sengaja dihembuskan oleh elit-elit PDIP sekali lagi bahwa ada politisasi hukum, ada kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto. Bahkan Hasto Kristianto juga sudah memberikan respon terhadap penetapan KPK atas dirinya sebagai tersangka, bahwa ada aktor politik yang menginginkan dirinya menjadi presiden selama 3 periode. Dan lagi-lagi apa yang diarahkan oleh seorang Hasto ini adalah merupakan senjata ideologis yang diarahkan kepada seorang Joko Widodo. Saya ingin katakan teman-teman, inilah bangunan berpikir seorang Hasto yang tidak mau melihat ini sebagai proses hukum yang wajar, yang harusnya ia maknai sebagai bagian dari caranya untuk pada waktunya memberikan klarifikasi dan bahkan respon dengan konstruksi hukum, melawan konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam konteks ini kita justru dapat menemukan bahwa seorang Gibran memiliki kedewasaan yang justru memberikan ketenangan pada kita dalam rangka merespon situasi politik yang ada. Ia tidak mau terlibat dalam kekisruhan politik ini yang bisa ditafsir sebagai bagian dari kekuasaan yang ingin cawe-cawe atau ingin membuat kisruh politik PDIP, bahkan justru itulah yang seringkali kita dengar dalam narasi-narasi yang dibangun oleh elit PDIP bahwa PDIP sedang diaut-aut atau diobok-obok oleh pihak-pihak tertentu, bahkan mungkin juga rezim kekuasaan Prabowo Gibran yang hari ini harus kita katakan sebagai yang sedang memimpin politik dan demokrasi di tanah air kita. Itulah teman-teman yang saya ingin memberikan catatan terkait dengan respon dingin seorang yang bernama Gibran. Ia tidak mau masuk dalam percakapan dan konspirasi politik yang sedang terjadi, tetapi ia ingin menolong kita untuk memastikan bahwa pihak yang jauh lebih paham dan mengerti situasi hukum yang ada ini adalah KPK. Karena itu tanyakan segala sesuatunya kepada KPK. Sekaligus ia ingin memberi pesan bahwa dirinya dan orang-orang termasuk Jokowi dan Bobi yang dipecat oleh PDIP dan dianggap sebagai sumber masalah, sekali lagi mau memberikan pesan bahwa kami tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang sebagai sumber masalah atau sebagai orang-orang yang merancangkan upaya untuk mengkooptasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bahkan merancangkan upaya untuk mengaut-aut dan mengobok-obok PDIP. Itu adalah murni internal PDIP dan karena itu seorang Gibran ingin menolong kita untuk memastikan bahwa hukum itu ditegakkan dalam proses hukum terkait dengan
status Hasto dan juga upaya mencari buronan Harun Masiku.